Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Lukito Wardana dengan NIM 1905-12-04-041 dari kelas TI 2019A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jaringan wireless atau yang kita sebut dengan Wi-Fi. Pengertiannya, wireless adalah jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan Wi-Fi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Nah, wireless sendiri pun kalau misalnya kita artikan dalam bahasa Inggris, itu artinya tanpa kabel. Nah, cara kerja jaringan wireless itu seperti ini. 1. Adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkannya atau memancarkannya menggunakan antena. 2. Router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. 3. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless dan secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Nah, berdasarkan pengertian wireless yang tadi, di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless atau jaringan wireless Anda di area tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor, jaringan harus dilindungi dengan password untuk keamanan jaringan. Teknologi seperti WEP digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless. WEP digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses yang tidak sah ke akses point. Jadi, tidak semua orang bisa menggunakan wireless, hanya sebatas pengguna yang mempunyai password. Pada jaringan wireless, terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu 1. Sinyal radio atau radio signal, 2. Format data atau data format, 3. Struktur jaringan atau network structure. Nih, macam-macam keamanan jaringan wireless. 1. WPA-PSK atau Wi-Fi Protect Access Pre-Shared Key adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK. Jika tidak ada autentikasi server yang digunakan, dengan demikian akses point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. 2. WP, Wired Equivalent Privacy atau Shared Key adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel. Disebut juga dengan Shared Key Authentication. Shared Key Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. 3. WPA, Wi-Fi Protect Access, adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel.
Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Nah, kita akan membahas mengenai frekuensi Wi-Fi. 1. Frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz adalah frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya. Dengan usia yang sudah sangat lama, gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Atau mungkin ini bisa jadi adalah frekuensi net wireless yang pertama kali dikenalkan di khayalak di masyarakat. 2. Frekuensi 5 GHz adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini juga masih belum banyak, tidak sebanyak perangkat yang sudah memakai frekuensi 2,4 GHz. Tetapi, frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Jadi secara daya cakupan, frekuensi 5 GHz ini lebih pendek daripada frekuensi 2,4 Hz. Tapi, frekuensi 5 GHz ini lebih kuat daripada frekuensi 2,4 GHz. Nah, kita akan masuk ke metode simulasi. Nah, sebelum kita memulai simulasi, kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana kita akan membuat skema jaringan yang terdiri dari satu switch yang kita beri nama switch 1 dan access point. Nah, kita pakai 2 access point. Ini kita ganti nama dulu, access point 1. Soalnya saya kadang suka rada bingung access point 0 gitu kan. Nah, itu juga udah access point 2. Nah, kita juga akan pakai perangkap yaitu satu laptop sama satu smartphone. Nah, ini dia tuh. Nah, itu di smartphone. Jadi itu kita nanti kita gunakan. Kita pertama-tama hubungkan dulu access point sama switch. Kita setting access point yang pertama. Kita ke config, terus port 1. Ini kita ganti SSID dengan AP1, channelnya 6, dan autentikasinya kita gunakan WPA2 PSK dengan password 1234578. Selanjutnya kita setting access point 2. Kita ke config, ke port 1, ini kita ganti EP2, terus channelnya kita udah biarin aja, nama autentikasinya disable. Mohon maaf, harusnya untuk AP1 itu kita ganti channelnya menjadi 1. Setelah itu kita ke laptop, laptop nih laptopnya, terus kita matikan dulu bentar. Ini kita lepas, nanti ada yang kita lepas nih. Nah, ini kita lepas, terus kita ganti sama WPC3. Nah, udah. Baru kita nyalakan. Nah, kita ke config wireless 0. SSID-nya kita ganti tadi tuh AP1. Autentifikasinya WPA2 PSK. Kita masukkan passwordnya 123456778. Terus kita config IP-nya jadi static. Kita masukkan 192.168.1.129. Ininya subnet masknya kita ganti 128. Sudah, kita masuk ke smartphone. Terus kita ke config dulu ke wireless 0. Dan SSID-nya kita ganti AP2. Autentifikasinya masih disable.
IP configuration kita ganti static 192.168.1.1.30. Ininya kita ganti snack masknya sama kayak tadi 128. Sudah. Ketika semuanya telah terhubung, kita akan mencoba untuk mengecek apakah laptop dan smartphone ini sudah saling terhubung. Caranya adalah kita ke laptop. Lalu kita ke desktop, lalu kita ke command prompt, dan kita ketik ping spasi 192.168.1.130. Salah. Mohon maaf. Ini kayaknya saya ada yang salah. Nih. Nah, ping spasi IP addressnya smartphone 130. Lalu kita pencet enter. Nah, itu kita lihat dia kayak ngirim pesan gitu. Nah, itu sudah berhasil. Nah, ini buktinya bahwasannya laptop dan smartphone kita sudah terhubung dalam satu jaringan, karena kita bisa lihat itu ada perjalanannya pesannya tuh sampai ke akhirnya ke smartphone. Nah, mungkin sekian, semoga video ini mendapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.